Romawi kuno, seorang kaisar bernama Dikianus memburu para pemuda Ashabul Kahfi hanya karena mereka menolak bersujud di kakinya. Namun sahabat, keangkuhan sang raja dibayar tunai, bukan dengan kehormatan, melainkan dengan akhir yang sangat hina di tanah berdarah. Inilah azab bagi sang penuntut Tuhan. Dengarkan aku baik-baik, Maksamina. Aku menyayangi kalian layaknya anakku sendiri. Tinggalkan keyakinan konyol itu. Bersujudlah pada Jupiter. Atau besok pagi, matahari terbit menyinari kepala kalian yang terpisah dari badan kalian. Dan nama kalian dihapus dari sejarah. Dikianus tidak hanya merampas kebebasan fisik rakyatnya, ia merampas hakikat kemerdekaan jiwa mereka. Ia mengeluarkan titah berdarah. Siapapun di seluruh penjuru negeri yang menolak menyembah berhala, menolak memberikan sesajen di kuil-kuil, maka pedang Algojo adalah jawabannya. Darah kaum muwahhidin, orang-orang yang bertauhid, membasahi jalanan Efesus. Ketakutan menyelimuti setiap rumah, kesyirikan menjadi udara yang terpaksa mereka hirup setiap hari. Namun sahabat, sehebat apapun kegelapan mencoba memadamkan cahaya, Allah selalu punya cara untuk menyalakan pelita di tempat yang paling tidak terduga. Di tengah pusat istana kesesatan itu, Allah meletakkan hidayahnya di dalam hati 7 pemuda bangsawan. Pemuda-pemuda yang kelak kita kenal sebagai Ashabul Kahfi. Ketujuh pemuda itu adalah penasihat muda istana. Mereka hidup bergelimang harta, tidur di atas sutra, dan masa depan kekuasaan ada di genggaman mereka. Namun, hati yang telah tersentuh oleh nur ilahi tidak akan pernah bisa disuap oleh dunia yang fana. Al-Quran mengabadikan keteguhan hati mereka yang luar biasa ini dalam surah Al-Kahfi ayat 13-14. Kami kisahkan kepadamu, Muhammad, cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Dan kami teguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Wahai Raja, kami lebih memilih rantai ini bersama kebenaran. Tuhan kami adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Hahaha, bodoh. Aku beri waktu 1 hari. Saat aku kembali dari kota, kalian masih keras kepala, maka kalian memang ingin mati. Memanfaatkan kepergian Dikianus keluar kota, ketujuh pemuda itu memutuskan untuk berhijrah, meninggalkan istana, keluarga, dan seluruh kenikmatan duniawi demi menyelamatkan satu-satunya harta yang paling berharga, iman. Mereka mendaki perbukitan yang sunyi, ditemani seekor anjing bernama Kitmir, hingga mereka menemukan sebuah goa yang gelap dan tertutup. Goa itu kelak menjadi saksi bisu kebesaran Allah. Namun, kabar pelarian mereka sampai ke telinga Dikianus kembalinya ke istana. Murkanya tak tertahankan. Sang tiran yang merasa dirinya Tuhan merasa sangat terhina karena 7 pemuda berhasil mempermalukannya. Ia membawa pasukan penuh melacak jejak mereka hingga ke mulut goa Kahfi. Raja Dikianus berteriak dengan congkak ke arah mulut goa. Kalian di dalam sana. Kalian pikir gua ini bisa melindungi kalian? Prajurit, ambil bongkahan batu, tutup rapat mulut gua ini. Biarkan mereka mati kelaparan. Ini adalah kuburan kalian, dan sejarah akan melupakan kalian selamanya. Matahari dunia telah tertutup bagi kita. Dikianus mengira sejarah kita berakhir. Tapi tahukah kalian, gua ini jauh lebih luas dari istananya yang bergelimang emas. Karena di tempat ini ada cahaya ridho Allah menemani kita. Walaupun kita terpenjara dalam kegelapan, bagi Allah kita berada di tempat yang penuh penghormatan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Doa yang sangat tulus dari dasar goa itu adalah ayat suci yang kini senantiasa kita baca dalam surah Al-Kahfi ayat 10. Doa itu seketika menembus 7 lapis langit. Sahabat Ali Amar, lihatlah paradoks agung yang Allah ciptakan malam itu. Di saat Raja Dikianus kembali ke istananya, menggelar pesta kemenangan yang riuh, mabuk dalam anggur dan tarian, matanya justru kosong dan gelisah. Setiap denting piala emas di istananya terasa seolah seperti suara batu yang menutup goa. Setiap hembusan angin malam yang menyapu tirai istana terasa sebagai bisikan doa para pemuda yang mengutuki tahtanya.
Dikianus, sang penguasa absolut yang merasa memegang nyawa jutaan manusia, kini menjadi tawanan ketakutan di dalam istananya sendiri. Ia terteror oleh paranoia terhadap kekuatan tak kasat mata yang tak mampu ia tebas dengan pedangnya. Sedangkan mereka yang tertindas, yang terkurung di antara batu-batu dingin tanpa makanan dan minuman, Allah turunkan kepada mereka sakinah, ketenangan yang luar biasa. Allah mengeluk mereka dengan kasih sayang yang paling hangat, mengistirahatkan mereka dari kezaliman dunia menuju sebuah keajaiban yang melampaui batas ruang, logika, dan waktu. Dikianus mengira ia telah menghukum mereka dengan menguburnya hidup-hidup. Ia mengira sejarah akan berpihak pada pedangnya. Tapi ia lupa, sejarah adalah milik Allah. Maka Allah menidurkan mereka, bukan tidur biasa, melainkan mukjizat yang membekukan waktu. Telinga mereka ditutup rapat dari hiruk-pikuk dunia. Allah membolak-balikkan tubuh mereka ke kanan dan ke kiri, agar jasad mereka tidak hancur dimakan tanah. Matahari terbit, condong menjauhi gua mereka, dan terbenam membelakangi mereka. Mereka dijaga langsung oleh Sang Maha Pencipta. Lihat apa yang terjadi pada Raja Dikianus di luar sana. Bagaimana azab Allah menimpa orang yang menantang langit. Hukuman bagi Dikianus bukanlah petir atau awan hitam yang menyambar seketika. Hukuman bagi orang yang merasa paling tinggi adalah dijatuhkan ke tempat yang paling hina. Allah mendatangkan azab melalui tangan kaum barbar. Bangsa Goth, suku-suku buas dari dataran utara yang liar, tiba-tiba menyeberangi sungai Danube dan menjebol perbatasan kekaisaran Romawi. Bagaikan air bah yang tak terbendung, Dikianus yang sombong memimpin langsung ratusan ribu pasukannya, mengira taktik perangnya tak terkalahkan. Namun Allah membutakan mata batinnya. Ia memimpin pasukannya masuk ke dalam jebakan maut di wilayah rawa-rawa Abritus. Di sanalah keangkuhan sang kaisar menemui ajalnya. Sang kaisar Peteriot memimpin pasukannya masuk ke dalam jebakan maut. Penderita yang paling parah adalah melihat keangkuhan dan sombongnya Dikianus, bagaimana Allah hinakan sehingga mati. Begitulah akhir dari pria yang mengira dirinya Tuhan. Tubuhnya tidak dikuburkan di mausoleum mewah, melainkan membusuk dihisap lumpur rawa yang kotor. Harta yang ia kumpulkan dirampas musuh. Patung-patung yang ia paksa untuk disembah dihancurkan menjadi debu. Dan azab yang paling mengerikan baginya adalah azab waktu. Allah menghapus namanya dari kemuliaan sejarah. Kerajaannya musnah, keturunannya lenyap, dan ideologinya hancur lebur di telan zaman. Lalu apa yang terjadi pada para pemuda yang diancam akan dilupakan sejarah oleh Dikianus? Allah menjawabnya dengan tegas dalam surat Al-Kahfi ayat 25. Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun berdasarkan perhitungan kalender Hijriah. Ya, setelah 309 tahun berlalu, Allah membangkitkan mereka kembali. Mereka bangun dengan perut yang lapar, mengira mereka hanya tertidur sehari atau setengah hari. Ketika salah seorang dari mereka yang melihat diutus turun ke kota untuk membeli makanan secara sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan prajurit Dikianus, keajaiban terbesar pun terungkap. Anak muda, dari mana kau dapat harta karun ini? Ini adalah koin zaman Raja Dikianus, raja yang hidup lebih dari 300 tahun yang lalu. 300 tahun. Dikianus sudah mati. Lalu siapa yang berkuasa sekarang? Apakah kota ini masih menyembah berhala? Kota ini sekarang dipimpin oleh penguasa yang beriman kepada Allah. Kami semua menyembah Allah. Allahu Akbar. Sang tiran Dikianus yang sombong lenyap ditelan lumpur dan dilupakan dunia. Namun 7 pemuda yang terbuang dan terkubur di dalam gua, nama mereka diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi untuk dibaca oleh miliaran umat manusia hingga hari kiamat. Kemenangan sejati bukanlah milik mereka yang memiliki tahta dan senjata, melainkan milik mereka yang mempertahankan iman di dalam dada.